Halo semua, hari ini kita bakal kupas tuntas satu topik yang jujur aja sering banget kita dengar tapi mungkin nggak terlalu paham. Apa sih sebetulnya akar sejarah di balik kehebatan finansial orang-orang Yahudi? Sering banget kan kita dengar stereotip soal orang Yahudi dan uang, katanya jago banget soal finansial. Nah, pertanyaannya, apa sih rahasianya? Ini beneran atau cuma mitos aja? Atau jangan-jangan ada cerita sejarah yang jauh lebih dalam di baliknya? Oke, tapi sebelum kita gali lebih dalam, ada satu hal yang super penting buat kita luruskan dulu biar nggak salah kaprah, yaitu bedanya antara Yahudi dan Israel. Ini penting banget nih. Yuk kita mulai dari Yahudi. Jadi gini, Yahudi itu adalah sebuah identitas etno-religius. Maksudnya apa? Artinya, seseorang itu bisa disebut Yahudi entah karena agamanya atau karena garis keturunannya. Jadi nggak peduli mereka tinggal di negara manapun, ini lebih ke soal identitas budaya dan iman. Nah, biar makin jelas, coba kita sandingkan. Di satu sisi ada Yahudi, itu identitas etnis dan agama. Di sisi lain ada Israel, itu nama negara. Negara modern yang berdiri tahun 1948. Dan warganya macam-macam, ada yang Yahudi, ada Arab, Kristen, Druze, dan lain-lain. Jadi ingat ya, Yahudi itu orangnya, identitasnya, Israel itu negaranya. Ini kunci buat paham sisanya. Oke, sekarang udah jelas ya bedanya? Kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Jawabannya tuh ternyata bukan soal genetika atau bakat lahir ya. Sama sekali bukan. Ini semua adalah soal adaptasi, hasil dari tempaan sejarah yang panjangnya berabad-abad. Dan inilah inti dari pembahasan kita. Kecerdasan finansial ini itu bukan sesuatu yang ada di dalam darah. Bukan. Anggap aja ini sebagai skill bertahan hidup. Sebuah keahlian yang terpaksa lahir dan diasah karena tekanan sejarah yang, wah, bener-bener luar biasa. Terus tekanan sejarah kayak gimana sih maksudnya? Nah, ada 3 faktor utama yang membentuk ini semua. Pertama, larangan punya tanah. Coba bayangin, di Eropa abad pertengahan, komunitas Yahudi tuh sering banget dilarang memiliki tanah. Karena nggak bisa jadi petani, mereka mau nggak mau harus cari profesi yang asetnya bisa dipindah-pindah, kayak dagang atau ya keuangan. Kedua, peran sebagai pemberi pinjaman. Dulu itu banyak agama yang melarang pinjaman dengan bunga. Nah, komunitas Yahudi mengisi celah ekonomi ini, yang secara alami memaksa mereka jadi jago banget dalam manajemen risiko. Dan yang ketiga, ini yang paling cerdas, investasi pada ilmu. Karena aset fisik kayak rumah atau tanah itu gampang banget disita, mereka fokus ke satu aset yang gak akan pernah bisa direbut, pengetahuan di kepala. Dan yang menariknya lagi, justru dari semua tekanan inilah lahir prinsip-prinsip keuangan yang luar biasa bijak. Dan hebatnya masih relevan banget sampai sekarang. Penasaran kan apa aja? Yuk kita lihat. Coba dengerin kutipan dari Talmud ini. Ini kitab kuno dalam tradisi Yahudi. Bunyinya gini, seseorang harus selalu membagi uangnya jadi 3. Sepertiga di tanah, sepertiga di bisnis, dan sepertiga lagi siap di tangan. Gimana? Kedengarannya modern banget kan? Kayak nasihat dari penasehat keuangan zaman sekarang. Ini luar biasa. Sepertiga buat properti atau aset nyata. Sepertiga buat bisnis atau investasi yang bisa tumbuh. Dan sepertiga lagi dalam bentuk tunai, yang liquid buat jaga-jaga. Ini kan intinya strategi diversifikasi portofolio. Sesuatu yang baru populer sekarang, tapi ini udah diajarin ribuan tahun yang lalu. Hebat! Ada lagi prinsip lain, namanya tzedakah. Nah, ini sering diartiin sebagai amal atau sedekah, tapi sebetulnya maknanya lebih dalam dari itu, yaitu keadilan. Jadi, memberi itu bukan cuma soal kebaikan hati, tapi sebuah kewajiban buat menjaga ekonomi komunitas tetap seimbang. Kalau kita tarik ke dunia bisnis modern, ini kan sama aja kayak membangun kepercayaan, reputasi, dan jaringan. 3 hal yang jadi fondasi bisnis sukses kan? Oke, kita udah lihat sejarahnya. Sekarang, ayo kita lompat ke era modern. Gimana ceritanya semua skill kuno ini berevolusi? Nah, jawabannya ada di fenomena yang kita kenal sebagai startup nation, Israel. Faktanya, Israel itu negara yang sumber daya alamnya minim banget. Jadi mereka nggak punya pilihan lain selain mengandalkan modal terbesar mereka, otak, alias sumber daya manusia. Nah, keahlian dari zaman dulu, soal gimana cara efisien memutar modal dan investasi di pengetahuan, akhirnya berevolusi jadi kekuatan utama mereka di bidang finansial dan teknologi tinggi. Dan datanya ngomong sendiri kok, Israel itu punya salah satu konsentrasi startup dan suntikan dana modal ventura per kapita paling tinggi di seluruh dunia. Paling tinggi? Ini adalah bukti nyata.
puncak dari perjalanan panjang mereka mengubah sesuatu yang nggak kelihatan, yaitu ide dan pengetahuan, jadi aset yang nilainya miliaran dolar. Jadi, setelah kita jalan-jalan menelusuri sejarah panjang ini, apa sih pelajaran buat kita semua yang bisa kita petik? Ini benar-benar cerita yang luar biasa tentang bagaimana sebuah keterbatasan, kalau direspon dengan tepat, justru bisa jadi kekuatan terbesar. Coba kita rangkum lagi ya alurnya. Jadi, semua berawal dari keterbatasan sejarah. Keterbatasan ini memaksa mereka untuk beradaptasi. Proses adaptasi ini kemudian melahirkan keahlian finansial yang unik. Dan akhirnya, keahlian itulah yang jadi fondasi inovasi di zaman modern. Kelihatan kan polanya? Kuat banget. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang saya pengen banget kalian bawa pulang buat direnungkan. Karena cerita ini, pada akhirnya, bukan cuma tentang satu kelompok orang. Ini tentang daya juang manusia. Pertanyaannya buat kita semua, kira-kira keterbatasan apa sih dalam hidup kita masing-masing yang kalau kita lihat dari sudut pandang berbeda, justru bisa jadi kekuatan terbesar kita? Coba dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak.